hair transplant kita mengerjakan sudah almost 1000 ya, atau hampir lebih dari 1000 lah. Nah, kalau yang membedakan tentu di luar negeri nggak ada saya ya. It's the one and only Digo Double G. Bukan berarti produk itu tidak baik atau tidak bagus. Tapi ingat, produk hanya berlaku ketika memang rambut atau kulit kepala kalian tuh ada bibit rambutnya. Kalau misalnya nggak ada, kalian sama saja menebar pupuk di tanah yang kosong yang tidak ada benihnya. Jadi transplant itu bisa dilakukan di brewok, di kumis, di alis maupun di rambut. Bahkan saya pernah dapat case unik itu minta ditransplant di bulu perut itu Kak Devi ya. Kalau bagi kalian yang tidak punya rambut atau kurang area donornya, bisa dipakai untuk diambil daerah dadanya untuk dipindah ke kepalanya. Halo semuanya, selamat datang di Incast, channel resmi dari Integraf Hair Transplant Center. Perkenalkan, aku Debbie. Di sini kita bakalan ngobrolin tentang kesehatan rambut. Jadi buat kamu yang punya banyak permasalahan tentang rambut, kita bakalan cari tahu nih solusinya. Tentunya aku nggak akan sendirian. Aku ditemenin oleh expertnya langsung nih. Kalian pasti penasaran. Kita undang ya. Ini dia Dr. Cynthia Lauren. Ternyata dokternya selain memperbaiki rambut, wajahnya juga glowing banget ya. Kilat banget ya dok ya. Thank Wow. you. Kita kan harus in out, luar dan dalam, atas sampai bawah. Wow, Oke. atas sampai bawah. Jadi harus kinclong ya dok ya. Tentu dong. Ini silau banget ya saya ngeliat doksin, ya ampun. Boleh bagi tipsnya nanti ya dok ya. Tentu. Oke, doksin, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kesehatan rambut. Tapi sebelum sampai ke sana, tentunya aku mau tahu dulu dong tentang doksin. Terus gimana sih doksin bisa sampai mendirikan sebuah hair transplant yang saat ini lagi booming ya di Indonesia ya dok ya. Mm-mm. Banyak banget orang Indo yang ngelakuin hair transplant nih. Kenapa tuh dok? Boleh perkenalkan diri dulu dok? Oke, baik. Jadi saya dengan Dr. Cynthia Lauren, saya adalah lulusan S2 Magister Anti-Aging. Nah, saya pertama kali mendalami hair transplant tuh karena saya bosen ya. Karena selama ini kan kita banyakan berkutat itu dengan kecantikan aja. Orang itu hanya memperhatikan wajah, memperhatikan badan, memperhatikan wajah, tapi lupa memperhatikan rambut. Padahal rambut itu merupakan salah satu aspek penting. Coba, Mbak Debbie tahu nggak apa pepatahnya? Rambut merupakan mahkota Diri wanita. kita. Oh iya, Iya, benar gitu. sekali. Jadi rambut katanya adalah mahkota nih, ya guys. Mm-mm. Oke dok. Terus hair transplant kan harusnya tidak dipelajari waktu kuliah. Apakah dipelajarin dok? Kalau hair transplantnya sendiri enggak ya. Tapi di kuliah atau di kuliah kedokteran kita mempelajari tentang anatomi dan pertumbuhan, begitu juga fisiologi tentang rambut. Oke, mungkin Mm-mm. tentang surgery-nya seperti apa prosesnya juga dipelajari ya dok ya. Enggak, itu enggak ada Oh di enggak kuliah. juga. Terus dokter belajarnya dari mana ini? Katanya terkenal dengan banyak sertifikat dari berbagai negara ya. Bisa aja. Oke dok, belajarnya di mana nih kira-kira? Saya pertama kali mengenal tentang rambut atau hair transplant itu ketika mengikuti seminar dan workshop di Filipina. Itu lebih kurang sudah 8 tahun yang lalu kayaknya ya. Wow, 8 tahun saya lagi ngapain ya dok ya kira-kira? Udah lama banget. Oke. Nah, terus yang kedua, akhirnya ketika saya tertarik nih ya, kan saya sendiri juga punya klinik estetik sebenarnya ya Kak Debbie ya. Nah, jadi ketika itu saya lihat kok match ini, dan saya mulai tertarik di rambut. Lalu di 2 atau 3 tahun kemudian saya memutuskan untuk belajar lagi nih ke Turki. Kita mengambil fellowship ke Turki. Terus saya memperdalam lagi ke India, lalu saya memperdalam lagi untuk di China. Nah, untuk Wow. teknik-teknik terbarunya. Nah, dari beberapa teknik di sana kita mengcompare mana yang cocok untuk Indonesia nih, karena kan secara anatomi dan bentuk wajah, begitu juga bentuk kepala segala macam orang Indonesia kan tentu beda dengan orang Eropa ya. Nah, makanya kita mempelajari berbagai macam teknik sampai menemukan teknik terbaru yang ternyaman untuk pasien Asia terutama Indonesia.
Wow, Mhm. pantas saja Dok ya. Soalnya nih katanya Integraf terkenal dengan sertifikat berbagai negara. Ternyata dokternya sendiri udah jalan-jalan guys Heeh. kemana-mana. Dari Filipina, India, China, Turki juga Dok. Turki tentu Turki dong, juga ya, iya. mhm. Kenapa sih Dok, kalau di Indo ya kebanyakan, rata-rata kalau disebut hair transplant orang taunya nih Turki nih. Bener ya Dok ya? Kenapa banyak yang maksudnya melakukan hair transplant itu ke Turki? Apa bedanya dengan hair transplant yang Doksin sendiri bawa nih ke Indonesia? Oke, jadi sebenarnya kenapa Turki? Karena kan kita tahu ya bahwa pemerintah Turki sendiri mensupport untuk pariwisata negara Turkinya. Makanya mereka mengangkat pariwisata tentang hair transplant. Nah, kalau Indonesia nih boleh nih nanti di-spill untuk ke pemerintahan pariwisatanya ya. Nah, tapi Oke. kalau untuk teknik sendiri nih ya, kita di Indonesia terutama di Integraf nggak kalah kok dengan luar negeri karena kita di Integraf sendiri sudah menggunakan teknik terbaru dari luar negeri ataupun dari seluruh dunia. Nah, itu kita sudah menggunakan teknik FUE dan DHI seperti itu. Nah, kalau yang membedakan tentu kalau di luar negeri nggak ada saya ya. Da 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 da. It's the one and only Digo Double G. Karena kalau misalnya kita kerja di sini atau di Indonesia itu kita bener-bener mengayomi pasien, memberikan yang terbaik. Terus kalau kita kan tahu sendiri pasien Indonesia kan lumayan tricky dan sedikit manja ya. Nah, gitu. Iya, tuh guys dengerin kalau di luar negeri nggak ada Doksin, nggak bisa ngelihat nih dokter yang glowing banget, ya kan? Lihat tuh saya aja silau sampai ngelihatnya. Oke Dok, total berapa lama tuh belajarnya dokter selama di berbagai negara? Total berapa lama sudah belajar? Wah, kalau diakumulasi sih bisa 2 sampai 3 tahun ya. Karena kan di setiap negara kita ada yang 3 bulan, 6 bulan, paling singkat itu pun 2 mingguan. Oke, Mhm. berarti dokter kalau untuk mengerjakan hair transplant sendiri udah berapa orang nih kira-kira yang dikerjain Dok? Kalau hair transplant kita mengerjakan sudah almost 1000 ya, atau hampir lebih dari 1000 lah. Wow, udah Mhm. 1000 Sudah 1000 kepala. 1000 kepala yang dipegang sama Iya. Doksin guys. Itu kalau ubanan Dok gimana? Yang ketanam uban juga Dok? Iya, karena kan saya kan hanya dokter transplant, bukan dokter warna ini. Jadi kalau misalnya kita mengambil rambut yang uban, itu tetap yang tumbuh akan uban, Bu Debi. Tapi kalau misalnya kita mengambil rambut yang hitam, tentu yang tumbuh akan hitam juga, seperti itu. Oke. Nah, tapi biasanya kalau untuk case-case tertentu, seperti kita kan selain transplant rambut, tentu ada transplant yang lain ya. Transplant dimanapun bisa, yang penting bisa ditumbuhin rambut ya. Nah, jadi transplant itu bisa dilakukan di brewok, di kumis, di alis maupun di rambut. Bahkan saya pernah dapat case unik itu minta ditransplant di bulu perut itu, Kak Devi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil katakanlah di alis, tentu kita biasa tidak ngambil yang rambut berwarna putih. Tapi kalau misalnya kita katakan untuk transplant di rambut, itu kan jumlah yang dibutuhkan banyak ya. Jadi kalau pilah-pilah bisa saja lebih banyak yang terbuang daripada yang ditanam. Saya agak tertarik nih Dok. Mhm. Tanam rambut di bulu perut gitu ya Iya, Dok ya? betul. Kalau rambutnya lurus, yang jadi lurus juga Dok? Ya jadi itu juga pertanyaan beberapa pasien ya, karena termasuk Iya. apakah Dok kalau misal rambutku keriting nanam ke alis nanti jadi keriting juga, jadi rambut alisnya jadi keriting-keriting gitu ya. Nah, itu Sebenarnya prinsip uniknya adalah rambut kita itu bisa dipindah naik dan dipindah turun nih. Jadi oke. boleh nah makanya itu kenapa kita bilang bahwa di Integraf ini kita udah menggunakan metode dan teknik terbaru. Bahkan rambut di kepala bisa dipindahkan ke daerah dada. Oke? Nah, atau mau ditanam di daerah brewok, berarti kan di kepala turun nih. Oke? Atau sebaliknya, kalau bagi kalian yang tidak punya rambut atau kurang area donornya, bisa dipakai untuk diambil daerah dadanya untuk dipindah ke kepalanya. Wow. Nah, kalau untuk bentuknya sendiri nanti rambut itu akan mengikuti rumah barunya. Jadi istilah suplai makanannya, peredaran darahnya, nutrisinya akan mengikuti tempat barunya. Jadi dia akan beradaptasi nih Kak Debi, gitu. Iya iya, ya udah kayak puzzle ya Dok, mau dipindah kemana-mana aja bisa ya Dok? Iya, betul. Oke, berarti dia akan mengikuti istilahnya hormon di sana lah ya Dok ya, pertumbuhannya seperti betul. apa gitu. Oke Dok, terus selama sorry, udah berapa lama Dok ngerjain hair transplant-nya?
Kalau mengerjakan langsung, itu udah lebih kurang 4 tahunan lah ya. 4 tahun ya dok ya. Mhm. Selama 4 tahun kira-kira dokter ada ngalamin kesulitan gak sih megang kepala orang gitu ya dok? Oke, tentu kalau kesulitan pasti ada ya, karena kita kan tidak tumbuh, kita akan tumbuh itu dari masalah justru. Jadi semakin banyak kita mengalami keunikan, semakin banyak kita mengalami masalah dari pasien, itu kita akan semakin belajar. Nah, seperti itu. Pasti ada dong. Ada gak sih dok yang maksudnya ubanan tapi minta tumbuhnya jadi tetap rambut hitam, gak mau ubanan jadi menolak tua gitu dok? Kalau uban, banyak ya Bu Dewi, tapi yang lebih lucu ada orang minta hitam, rambutnya hitam tapi setelah ditransplant minta tumbuh jadi pirang pun ada. Jadi permintaan pasien memang Pirang unik-unik. permanen ya dok ya? Pirang permanen ya. Saya juga mau sih dok kalau bisa ya. Jadi katanya kan irit ini ya pewarna rambut Betul gitu ya. sekali dok. Iya, Mana betul, kalau betul. diwarnain kan rambut kita suka kering. Iya gitu betul. ya. Kalau ditanam rambut bisa nggak ya kira-kira langsung jadi? Nggak bisa. Dan aneh-aneh juga ya Kak Debi ya. Jadi sebenarnya apapun bibit yang kita ambil, itulah yang akan tumbuh di tempat barunya. Kayaknya oke, Kak Debi dok. kalau jadi pasien saya juga termasuk salah satu pasien yang unik nih permintaannya ya. Aduh. Kayaknya saya nggak sendiri dok, pasti banyak juga nih yang permintaannya unik-unik. Oke dok. Nah, yang saya tahu nih dia dok ya, kalau di hair transplant ini kan mostly itu kebanyakan laki-laki. Bener ya dok ya? Bener. Nah, banyak banget ya pasti teman-teman kalian juga pasti banyak yang ngelakuin hair transplant nih. Kenapa sih dok kebanyakan yang ngelakuin hair transplant laki-laki? Bisa nggak sih sebenarnya pada perempuan juga? Oke, kalau saya bilang sama pasiennya, kalimat tajam saya adalah kalian terlahir sebagai laki-laki saja sudah pasti 90% mengalami masalah rambut. Jadi kalau kita suka tuh diumpamakan dalam satu forum besar gitu ya, itu katakanlah hadir 100 laki-laki, itu paling hanya 10 atau 15 yang tidak mengalami masalah rambut. Kita tidak bilang botak ya, ini adalah masalah rambut, entah itu mundur, M-shape, atau ternyata ada yang di depannya rambut, di tengahnya yang bolong, atau mulai bolong sampai ke tengah, di belakangnya ada rambut, atau ada rambut tapi tipis sekali. Nah, itulah laki-laki. Nah, karena perbedaan hormon sendiri, karena pada laki-laki itu hormon testosteronnya atau dihidrotestosteronnya kan lebih tinggi daripada wanita. Nah, salah satunya itu memang menyebabkan pengecilan daripada folikel rambut. Nah, makanya pada laki-laki lebih cenderung tuh punya masalah rambut. Nah, kalau perempuan kan enggak. Biasa perempuan tuh kalau masalah rambut tuh pasti ada dipicu sesuatu, entah itu stres itu nggak harus gila ya. Entah itu stres dalam memang pikiran, atau stres yang dipacu misal dalam hormon hamil, terus memang stres karena pekerjaan, bergadang, terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan tertentu, atau terkadang perempuan kan suka diikat sampai kuat sekali. Nah, Iya, seperti benar, itu. benar, dok. Itu sih yang menyebabkan kenapa lebih banyak laki-laki. Oh, jadi itu jawabannya guys. Kenapa mostly laki-laki nih pasangan kalian udah pasti belum pasti ya dok ya? Masih ada sisa berapa persen? Ada dok? 10% yang 10%, beruntung. Oke. Iya. Kira-kira pasangan kalian atau saudara kalian atau kerabat kalian di antara 10% yang beruntung gak ya? Iya. Mari Kalau cek nih. enggak pun bukan termasuk yang nggak beruntung ya, karena balik lagi kalian adalah laki-laki. Oh. Heeh. Ya itu dia. Ya kenapa selalu terjadi pada laki-laki mostly ya? Karena memang aku tahu yang rata-rata melakukan hair transplant itu adalah laki-laki, jarang perempuan. Nah, tapi sebenarnya dokter selama mengerjakan ada juga yang perempuan dok. Banyak, kita pasien itu berkisar itu mungkin 30%-nya perempuan, 70%-nya laki-laki. Nah, balik lagi karena kita banyak juga menangani untuk eyebrow transplant. Nah, soalnya kan tren perempuan itu sukanya apa? Ngalis. Ternyata Doksin juga mengerjakan. Kerjain dong. Dan kita Oh. termasuk salah satu pionir untuk eyebrow transplant di Indonesia. Nah, biasa ya dok ya kalau perempuan apa ya? Sulam ya dok ya? Sulam, betul. Sekarang bisa pakai bulu asli langsung ya dok? Asli, bener. Itu bisa dibentuk alisnya dok? Kayak sulam? Bisa. Dan bahkan kalau misalnya untuk eyebrow transplant kita nggak usah khawatir. Ketika kita sudah transplant dan dia tumbuh even tidak beraturan, kalian bisa mencukur seperti alis biasa. Jadi kalian bisa rapikan, dia tumbuh kembali. Iya benar-benar dok, Iya. benar sekali, benar-benar. Dan untuk kasus perempuan juga kita banyak pada perempuan-perempuan yang biasanya dulu kecilnya mungkin suka dibully ya, yang karena jidatnya Oh iya saya tahu dok, saya punya teman seperti itu. Tapi katanya tuh jidat pintar dok.
kan jenong ya. Bener sih, biasanya kalau sudah profesor yang membuat akhirnya dia sudah di tahap yang tinggi gitu kan, kayaknya pinternya udah melekat. Kebangetan gitu ya. Iya, jadi dia lebih penting untuk kepercayaan dirinya seperti Iya, itu. iya, benar, Dok. Heeh. Guys, ternyata Doksin juga mengerjakan eyebrow transplant karena setahu aku sih di Indonesia itu masih mengerjakan untuk area kepala ya. Nah, di sini bisa loh untuk eyebrow transplant. Jadi buat kalian, kadang ya Dok ya, ada yang udah sulam nih, tapi ngerasa karena kan sulam warna ya Dok, kayak dia kurang puas nih. Better berarti kita ngelakuin eyebrow transplant kalau memang ada bulu ya, maksudnya bulunya lebih asli. Kalau dengan sulam kan dia lebih ke serat-serat gitu ya Dok ya. Iya. Kalau ini langsung bulu asli. Terus Dok, sorry aku tanya lagi. Kalau eyebrow transplant kan rambut bulunya tebel Dok. Mm-mm. Beda dengan alis nih Dok. Jadi ngambilnya tetap dari belakang. Oh tentu, ngambilnya dari belakang, tapi kita punya teknik dan cara khas atau cara khusus untuk memperlakukan eyebrow transplant ini. Jadi kita memilih rambut-rambut yang benar-benar single nih ya, jadi dia belum ada pasangan gitu ya. Single, terus yang tipis, yang memang cocok untuk di eyebrow. Karena kalau misal kita sembarang ngambil ataupun yang nggak paham, itu akan mengambil rambut yang tebal, sehingga nanti rambut eyebrow kalian tuh akan jingkrak dan gak alami jadinya. Guys, gitu. ternyata aku baru tahu rambut juga ada yang single. Aku pikir rambut itu ya udah emang ternyata ada yang nggak single gitu ya Dok ada ya. juga yang single, ada yang berpasangan, bahkan ada yang poligami juga ada. Iya, heeh. Paling banyak kita ketemu itu terbanyak selama pengalaman itu ya. Guys, 5 istri lah ya. Jadi berenam mereka dalam satu rumah. 5 istri katanya guys. Doksin ternyata selain menjadi dokter yang udah expert di hair transplant, dia juga lucu banget guys. Jadi kan kalau ngelakuin transplant bareng Doksin pasti nyaman banget Nah, sih itu yang ya. membedakan transplant di kita dengan di luar negeri. Nggak ada saya soalnya. Iya. Iya, gak ada Doksin, benar sekali. Gak ada Doksin. Jadi carinya harus Doksin ya. Oke, tadi kita udah bahas tentang eyebrow, tadi juga bisa brewok ya Dok ya? Bisa. Bisa. Itu sama ngambilnya dari belakang juga ya Dok ya? Semua itu dari rambut. Oke. Tapi baik lagi kalau rambut kalian kurang, boleh ambil dari bulu dada. Oh, Heeh. oke. Tapi jangan suruh saya ambil dari bulu-bulu lainnya. Saya juga langsung mikir bulu lain dari mana ya, Dok? Oke. Oke, Dok. Ada nggak sih batas usia untuk ngelakuin hair transplant? Sebenarnya kalau kita bilang batas usia tentu enggak ya, karena kan ini adalah baik lagi ini sebenarnya ada tindakan localize ya. Tapi tentu kalau misalnya dia masih kecil, kita tidak terlalu menyarankan. Karena kenapa? Kita masih belum tahu batas baldnya tuh sampai mana. Bisa saja memang masih terjadi kemunduran, tapi bukan berarti kalian sudah bilang Dok, kalau gitu sampai tua aja ya, untuk malah mundur banget. itu juga nggak boleh, oke? Nah, biasanya sih kalau dari pengalaman pasien termuda kita itu umur 15 tahun. 15 tahun. Tapi itu pun kita terima karena case dia mau masuk akademi Militer gitu ya, Dok? militer, Oh, ya betul. iya, iya, Karena benar. kan tidak boleh ada bekas luka seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk indikasi bukan medis, maksudnya benar-benar untuk estetik ataupun untuk penampilan, biasa kita mulai dari umur 25-an. Nah, termuda 24, 25 itu sudah Oke. mulai. Mm-mm. Berarti siapapun bisa dibilang ya bisa melakukan hair transplant ya Dok ya? Bisa dong. Selagi kondisinya sehat. Ya, selagi masih ada rambut untuk didonorkan. Oh, selagi masih ada rambut untuk didonorkan. Betul. Kalau nggak ada rambutnya, Dok? Gak bisa pakai rambut orang lain. Oh, Heeh. rambut donor selalu dari belakang Dok? Enggak dong, seperti yang saya bilang tadi, bisa dari bulu dada. Bulu dada mencukupi untuk kebotakan Dok? Biasa kan bulu dada tuh nggak yang rambutnya banyak gitu Dok. Coba Emang- kita pikirkan ya, bagaimana dengan bulu dada yang ternyata wow, kalau misalnya kita buka itu tiba-tiba ada jingkrak. Oh gitu ya Dok ya. Heeh. Oke. Berarti selain dari rambut di area belakang, dari bulu dada juga bisa ya. Oke. Nah, terus Dok, selama dokter melakukan hair transplant nih, menurut dokter apa sih hal-hal unik permintaan pasien yang sering terjadi? Sebenarnya hair transplant ini mungkin karena lebih banyak pasien laki-laki ya.
Jadi tentu, lebih banyak hal unik ya. Kalau kita di estetik nih kan rasanya, sampai punya keluar itu bahasa adalah beauty is pain. Belum pernah kan kita dengar adalah handsome is pain gitu ya. Jadi saya selalu ngeledek itu pasien saya itu, Kalian ini kalau disuruh berkelahi, wah itu jagonya minta ampun. Mau sampai giginya patah, mau sampai itu nggak ada rasa sakit. Tapi begitu saya keluarin jarum, langsung, dok langsung ngeteh dulu ya, dok ngerokok dulu ya. gitu. Jadi yang Oke. paling unik yang pernah kita ketemui adalah, salah satunya itu dia pernah ngancem istrinya gini, "Kamu mau, temenin dong aku di dalam ruang operasi?" "Nggak ah, mama takut sama darah." "Oke, nanti kamu melahirkan nggak aku temenin juga ya," gitu ya. Jadi Pembalasan ceritanya. iya, jadi waktu operasi, dia lagi baring, istrinya megangin samping tangannya harus ngeliatin gitu. Ya. Boleh ya dok ya? Boleh. Oh, Jadi boleh. dengan prosedur, yang penting pendamping kita tetap harus menggunakan, APD steril di dalam ruang operasi, seperti Oke. itu. Nah, terus ada juga kasus unik, ya ini kalau ini bukan unik ya, ini adalah pengalaman kenapa hair transplant sebenarnya penting. Jadi saya pernah dapat satu pasien yang, datang pun saya pas nanya kenapa mau transplant, padahal, maaf nih dia pakai hijab gitu ya. Saya sampai tanya, "Kenapa Bu mau transplant lagi?" Karena kan ketika Ibu pakai hijab pun nggak kelihatan sebenarnya, jenongnya, maksudnya tuh jidatnya Iya, lebar gitu. benar. Dia sempat meneteskan air mata, dia cerita kalau, "Ya saya dulu tuh Dok, saya benar-benar dibully. Dibully, jenong lah, jidat lebar lah, sampai kayak ikan lohan," kata dia seperti itu ya. "Jadi sekarang saya punya uang. Saya hanya ingin memenuhi keinginan, kenapa dulu saya dibully, sekarang walaupun saya nggak ada yang lihat, tapi saya puas," seperti itu. Oh, berarti lebih ke kepuasan diri sendiri ya dok Kepuasan diri ya? sendiri dan mungkin untuk mengobati trauma juga ya kalau menurut saya ya. Iya betul Mhm. betul. Nah, kasus unik yang terakhir ini saya pernah juga, pasien itu takut untuk operasi sendiri, jadi dia tarik bestinya untuk operasi, jadi kita adalah satu-satunya yang melakukan, transplantasi rambut couple, berdua in pair dalam satu ruangan di seluruh dunia. Wow, jadi dalam Heeh. satu ruangan ya dok? Iya, Sebenarnya kalau lagi transplant itu mereka bisa ngobrol dok? bisa. Oh berarti tidak dibius total ya dok ya? Enggak dong. Nah, makanya itulah Oh. chill-nya transplant di integral. Wow. Saya Ruangan pernah diajarin pasien saham loh. Jadi saya lagi transplant, pasien kasih kuliah tentang cara beli saham. Iya. Wow. Terus dokter gimana? Langsung diaplikasikan sahamnya dok? Ya tadinya saya mau berhenti dulu sampai pencet komputer, cuman nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi di dalam ruangan itu sebenarnya banyak cerita ya, dari cerita sedih, cerita perselingkuhan mungkin ya. Iya. Cerita sedih, Aduh. cerita senang, cerita belajar, curhat, sampai kami pun banyak dapat petua-petua hidup pun, dari senior juga banyak. Hati-hati guys, jangan sampai mencurahkan rahasia kalian ke Doksin ya. Nanti Oh. masuk di podcast ini. In secret Oh. ya. Oke, Doksin. Nah, tambah lagi nih job desk-nya Doksin. Dokter Tadi sebagai cinta. dokter. Terus yang kedua dia tadi sebagai penghibur nih di ruang operasi. Yang ketiga pendengar cerita juga nih guys ya. Jadi dia menampung segala banyak cerita kalian. Nah, Oke. pokoknya tuh sebenarnya Kak Debbie ya gimana kita tuh membuat sebenarnya kan karena transplant ini kan bukan tindakan yang mengerikan ya, justru tindakan yang have fun seperti itu. Dan kita selalu ngomong sama pasien yang kita berani jamin adalah kalian tuh hanya akan merasakan sakit itu 30 detik pertama pada saat anestesi. 30 detik pertama Iya, saja. sisanya itu kalian akan merasa nyaman, aman, dan kita tuh membuat sebagaimana mungkin ruangan steril profesional, tapi kan tetap tenang, serasa di rumah. Jadi tidak ada ketegangan, tidak ada ketakutan, terus begitu keluar dari operasi itu dengan perasaan super happy. Wow. Heeh. Wajar sih bisa curhat, bisa belajar saham, bisa main Mobile Legend juga kayaknya ya Dok ya. Bisa. Iya, cuman 30 detik di awal Iya, sakitnya. Habis itu Dok, setelah selesai tindakan sakit nggak Dok? Enggak, setelah selesai tindakan pun tidak ada rasa sakit. Pada saat obat biusnya hilang pun tidak ada rasa sakit. Nah, biasanya itu hanya ya nyunyut biasa saja, itu lebih kurang 15 menit, habis itu oke, dan fine. Sampai 3 hari 1 bulan seterusnya. Oh, berarti hanya sakit pada saat penyuntikan anestesinya saja bisa dibilang ya Dok ya? Iya. Wow. Tapi untuk penyuntikan anestesi pun kita sudah sekarang menggunakan metode terbaru yaitu blok saraf. Nah, jadi kita tidak menggunakan yang sakitnya banyak atau terlalu memforsir. Jadi ketika kita blok saraf itu sudah mulai baal hampir setengah dari kepala. Oke. Nah, Dok,
Saya punya temen Mm-mm. waktu itu ngelakuin hair transplant juga, udah lama sih dok. Terus saya ngeliat kayak ada bekasnya ya dok ya di belakang, kayak Kayak ada satu cacing di belakang gitu iya ya. benar sekali dok, kayak ada satu garisan di Iya. belakang. Saya pikir kenapa gitu ya, apakah Mhm. itu jatuh atau apa? Ternyata dia bilang dia habis transplant. Mm-mm. Memang sih pada saat rambutnya panjang tidak kelihatan, cuma waktu itu dia potong pendek karena kan di belakang kelihatan ya dok ya. Nah, apakah teknik dari dokter juga seperti itu? Enggak, jadi kalau itu adalah teknik lama. Itu adalah teknik FUT ya. Jadi pada saat teknik FUT itu tentu kulit kepala itu akan dibedah. Nah, setelah itu akan diambil rambutnya dan dijahit kembali. Nah, itu sebabnya kenapa teknik terdahulu atau FUT masih meninggalkan scar atau bekas luka. Oh Nah, iya kalau di iya kita iya. sekarang itu sudah nggak ada. Jadi kita menggunakan FUE. Jadi follicular unit extraction. Jadi kita mengambil satu rambut di antara 5 ataupun 7 rambut. Nah, sehingga ketika selesai diambil itu seolah-olah rambut itu seperti tidak diambil. Jadi dia akan tumbuh seperti normal kembali. Di antara misal di antara 5 rambut yang diambil cuma satu. Jadi Iya. istilahnya kalau ada yang hilang gitu Nggak nggak tahu. kelihatan Iya. siapa yang hilang gitu ya dok ya. Benar. Oh iya Mm-mm. benar. Jadi nggak kelihatan bekasnya Ya, guys. dan salah satu lagi prinsip yang saya pegang di Integraf adalah terkadang saya ngelihat ya ada beberapa transplant di baru pulang dari luar itu rambut depannya bagus tapi rambut belakangnya itu lumayan tipis jadinya. Nah, salah satu prinsip yang kita pegang adalah jangan sampai rambut depan bagus kamu akhirnya mencederai atau mencelakai rambut belakangmu. Kan lucu ya, begitu dia set depan cakep, begitu dia balik set belakang kan, nah pitak-pitak. Oh Heeh. iya benar dok. Wow, saya cukup tertarik ini. Coba dokter lihat rambut saya. Kira-kira masih bagus nggak ya dok? Area depannya, apakah saya termasuk tergolong yang mulai mundur? Enggak. Nah, selain untuk transplant, kita juga menyediakan berbagai macam treatment untuk pasien. Karena kita tidak datang melulu semua pasien datang transplant, semua pasien datang transplant. Karena saya juga cukup banyak menolak pasien untuk transplant ya. Kayak misalnya kasus untuk Kak Debbie ini ternyata walaupun M shape-nya tuh lumayan dalam, tapi ini masih bisa kita tangani dengan hair relief. Nah, atau hair Relife. ya atau hair revitalize. Nah, seperti itu. Jadi kadang pasien nggak mengerti langsung datang minta ditransplant, padahal itu masih bisa kita tumbuhkan dengan treatment saja seperti Oke, itu. Oke, jadi ada treatmentnya juga ya dok Ada ya. dong. Nggak selalu harus transplant. Makanya kita disebut adalah center. Oke. So dok, terakhir selain hair transplant, hair relief, ada apa lagi nih dok? Kira-kira pelayanan rambut yang mungkin ada dokter sediakan di klinik Integraf ini? Semua tentang rambut ya kita menyediakan karena kan kita berkomitmen untuk menjadi pusat treatment rambut ya yang bisa dibilang tuh di mana-mana nih agak jarang atau tidak diperhatikan orang ya, atau orang hanya memperhatikan terkadang ya udah transplantnya saja, treatmentnya saja. Nah, kalau kita enggak, dari kita merawat akar rambutnya, kita membersihkan scalpnya, terus kita juga memperhatikan kulit kepalanya, sampai kita memastikan bahwa rambut itu tumbuh itu bukan sekedar tumbuh. Jadi harus sehat, gemuk gitu ya. Kalau kita punya anak kan juga mau sehat dan gemuk-gemuk gitu ya. Nah, terus sampai dia akhirnya tumbuh, mengurangi kerontokan, itu juga kita perhatikan semua. Jadi ada hair transplant, hair relief, hair revitalize, hair regeneration, hair laser, sampai hair care kita ada semua. Wow, komplit banget. Dan kayaknya Integraf satu-satunya yang punya itu ya dok ya. Karena sejauh ini di Indonesia kayaknya masih boomingnya lebih ke estetik ya. Kalau rambut paling yang saya tahu sih lebih ke penggunaan serum. Terus kayak ada satu tuh yang sering dilakukan sama teman-teman saya juga, PRP ya dok ya. PRP namanya. Nah, itu juga salah satu treatment untuk rambut. Ya, itu kita sebutkan adalah hair relief di sini. Oh, Jadi oke. relief. Jadi dia untuk memang menyuburkan atau kita menghidupkan kembali lah rambut istilahnya. Oke. Mm-mm. Oke dok. Nah, terus dok, ada nggak sih misalnya sudah selesai, ini kita balik lagi ke hair transplant ya dok ya. Misalnya udah selesai hair transplant, biasanya yang dikeluhkan oleh pasien itu ada nggak sih selesai hair transplant?
Biasa kalau yang dikeluhkan sih nggak ada ya, paling ya kadang namanya pasien kan ada beberapa bandel ya. Jadi kalau misalnya dia tidur tidak di bantal yang kita berikan, itu paling hanya merembes biasa. Tapi itu bukan sesuatu yang membahayakan ataupun sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Biasa sih rata-rata Oke. mereka happy sih ya, maksudnya selalu kata-kata yang muncul tuh adalah, "Aku nggak nyangka ya Dok, ternyata transplant gini doang." Dan bahkan kenapa saya bilang di Integraf, itu kita bisa sangat-sangat, santai dan kalian tidak perlu takut karena kita sudah mempersiapkan teknik, sampai kalian pulang bahkan. Karena kita juga termasuk klinik yang banyak banget pasien on board atau banyak banget pasien dari luar negeri. Jadi kita banyak kedatangan tuh pasien, bukan maksudnya tuh pasien yang tinggal di sini ya, tapi emang sengaja terbang, untuk nyari Integraf. Saya juga kaget sebenarnya ya. Jadi kita kemarin ada pasien dari Hong Kong. Itu asal mula awalnya tuh dari Hong Kong, terus berlanjut dari Singapura, terus kemarin dari Rusia, terus Australia, Amerika, terakhir dari Madagaskar. Wow. Terus yang ini kemarin baru nanya ini dari Thailand, sama Malaysia, negara kita yang dekat. Nah gitu. Tapi kalau dari Rusia, Australia, Jepang kemarin juga ada yang dari Jepang. Nah itu udah ini. Jadi kita memastikan kan mereka nggak mungkin tinggal di Indonesia selama terus-terusan ya. Nah itu ketika mereka balik, kita bakal memastikan komunikasi, treatment sampai kita menjabarkan bahwa oke, setelah dari sini kamu treatment di sana, kita komunikasikan dengan dokter sana. Ya selengkap itu. Wow. Dokter sudah menangani pasien dari berbagai negara ya Dok. Iya. Dan rata-rata itu nggak punya keluhan yang sampai gimana ya Dok ya. Enggak sih, aman. Oke, dan nggak ngerasa sakit juga. Enggak. Seasik itu ternyata melakukan hair transplant, ya ampun. Saya kalau dengar kata-katanya aja hair transplant, wow, menegangkan ya Dok ya. Enggak, ternyata enggak setegang itu kok. Oke. Terus Dok, kalau selesai hair transplant, udah batas di situ aja treatmentnya dan akan bertahan untuk jangka berapa lama Dok? Jadi kalau sebenarnya transplant sendiri itu bertahan seumur hidup ya. Oke. Nah, cuman namanya kan kita baru memindahkan rambut ke tempat baru atau ke rumah baru. Tentu dia butuh adaptasi. Nah, yang kita harapkan adalah tentu dalam fase dia masih bertumbuh 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, ada baiknya kalian tetap mengkonsumsi vitamin khusus untuk rambut dan melakukan treatment. Nah, ada beberapa itu memang melepas saja. Pasti nggak tumbuh nggak Dok? Nggak juga. Tapi kan kita tidak menggambling. Kalau ternyata kalian punya area rambut baru ternyata kurang oke, istilah tanahnya memang kurang gembur, ya nanti tumbuhnya pun nanti akan kecil-kecil rambutnya ataupun tidak sehat. Nah, maka kita memastikan tetap ada treatment setelah transplant. Oke, berarti Tapi itu bukan jadi worry kalian ya, karena dimanapun kalian berada, kita bisa merujuk, merefer sampai akhirnya hasil transplant itu baik. oke. Wow, kita udah banyak banget nih dapat ilmu dari Doksin ya. Jadi kalau kalian punya permasalahan rambut, memang baiknya konsultasi dulu nih dengan dokter, ya kan? Iya Dok ya, nggak Iya. selalu datang langsung saya mau hair transplant, nggak gitu ya Dok ya? Enggak juga. Iya. Dan satu lagi, banyak banget ya. Pesan saya adalah banyak banget nih kalian kan dapat treatment atau mungkin produk-produk dari luar ya. Bukan berarti produk itu tidak baik atau tidak bagus. Tapi ingat, produk hanya berlaku ketika memang rambut atau kulit kepala kalian tuh ada bibit rambutnya. Kalau misalnya nggak ada, kalian sama saja menebar pupuk di tanah yang kosong yang tidak ada benihnya. Seperti itu. Oke. Jadi rambut tidak akan tumbuh. Oke. Itu pentingnya konsultasikan ke ahlinya supaya kita bisa mengecek dulu ternyata Ya, rambut ya. kamu ini masih bisa diselamatkan atau tidak. Ya, jadi maksud Doksin itu kalau seandainya di area kulit kepala tidak ada akarnya, itu tidak akan mungkin tumbuh dengan produk ya guys ya. Jadi memang harus lebih baik dicek langsung di klinik Integraf oleh Dokter Sintianya langsung. Oke, sebelum kita tutup ya perbincangan kita hari ini, saya mau dong dikasih pesan-pesannya buat audiens nih Dok, buat teman-teman saya yang nonton ya kan. Apa sih pesan dari Doksin buat teman-teman saya supaya mereka bisa nih menjaga rambutnya yang menjadi mahkota nih buat para wanita dan juga laki-laki?
Oke, seperti kalimat pembukaan saya dari awal, ingat, rambut itu adalah mahkota untuk kita semua. Jangan terlambat dan jangan tunggu sampai botak kalian baru memperhatikan kesehatan rambut. Karena kesehatan rambut termasuk salah satu kesehatan tubuh yang mencerminkan pribadi kita dan termaksud salah satu yang membuat kita tuh jauh-jauh lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas maupun karir yang menunjang hidup kita. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita. Sampai ketemu di Incast selanjutnya. Bye.